Oke, saya mulai perkuliahannya. Hari ini ada materi ya, artinya lanjut lagi materinya. Materi sudah bisa dilihat juga di Spada, sudah saya upload. Oke, ini ya, sudah kelihatan di layar teman-teman. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai metode yang sering digunakan di user experience ya. Jadi ada 4 metode yang biasanya gitu atau sering digunakan dalam user experience. Itu ada user centered design, activity centered design, kemudian ada keep it simple stupid ya istilahnya. Jadi adalah istilah-istilah seperti itu dalam dunia desain gitu. Keep it simple stupid itu lucu ya istilahnya gitu ya. Goal directed design. Yang pertama saya bahas yang user dulu. Oke. Nah, sesuai dengan namanya user centered design, sebenarnya kalau dari teman-teman lihat sendiri dari namanya sendiri ya user centered design. Jadi pusatnya ini kita tahu kemana gitu, fokusnya dia kemana, lebih ke penggunanya berarti ya. Nah, ini kalau dari teman-teman lihat di slide-nya, metode user experience ini adalah desain yang berpusat pada pengguna ya sesuai dengan namanya. Jadi UX yang akan dibuat itu berfokus pada pendekatan melalui proses diskusi dengan pengguna langsung gitu. Jadi lebih banyak diskusi sama penggunanya. Nah, ini biasanya akan dibuat daftar gitu, daftar pertanyaan untuk proses wawancara gitu ya oleh UX researcher ya istilahnya research seorang orang yang bekerja sebagai ini ya. Artinya seorang research itu kan artinya penelitian ya. Kalau dibilang ke research itu penelitian, jadi orang-orang yang di bidang UX itu ada bagian research-nya. Nah, orang-orang inilah yang melakukan proses wawancara gitu kepada user. Jadi si pengguna ini gitu ya. Di mana dari proses dialog tersebut diharapkan mampu memberikan informasi berupa data yang dapat dijadikan pedoman untuk pembuatan sebuah desain. Sehingga desain produk awal yang akan dibuat lebih berfokus pada masukan atau saran yang diberikan oleh beberapa user yang telah diwawancarai. Jadi lebih benar-benar fokusnya tuh ke user ya. Lebih banyak wawancaranya lah ke usernya. Gitu. Nah, kemudian ada elemen-elemennya juga dalam user centered design ini ada 4 elemen. Yang pertama ada visibilitas ya. Jadi sesuai dengan namanya itu pengguna harus dapat mengetahui apa yang bisa mereka lakukan dengan produk dan bagaimana mereka dapat menggunakannya. Jadi dari awal si pengguna ini misalnya kalau ada produk gitu yang mau buat produk itu pengguna harus tahu bisa apa nih pakai produknya ini gitu. Apa yang kita bisa lakukan dengan produk ini, terus gimana caranya makainya. Nah, itu visibilitas ya. Kemudian ada aksesibilitas. Pengguna harus bisa menemukan informasi dengan mudah dan cepat ya, sesuai dengan namanya itu gampang diakses ya. Mereka harus diberikan berbagai cara untuk menemukan informasi, misalnya dengan call to action, search option, menu dan sebagainya. Misalnya ada orang kebingungan gitu ya. Atau sebagai contoh dan misalnya kalau kayak lupa password dan sebagainya itu biasanya ada fitur nerima telepon gitu ya, nerima telepon berupa kode verifikasi dan sebagainya atau bisa via SMS. Ada 2 metode ya biasanya, ada via SMS, kita dikirimin kode gitu dengan SMS atau ditelepon gitu. Contohnya apa ya, kayak kasus autentikasinya Google kalau nggak salah kalau kita lupa password itu bisa ditelepon sama Google-nya gitu ya. Jadi ada panggilan masuk nanti yang akan memberikan kode verifikasinya gitu ya. Nah, jadi harus bisa aksesibilitas itu jadi si pengguna itu ketika lihat produk itu harus bisa menemukan informasi dari produk tersebut dengan mudah dan cepat gitu ya. Jadi produk yang diberikan itu atau disediakan sama produk itu harus gampang dicari informasinya gitu. Misalnya kayak ya kasus dia lupa sandi, jadi harus jelas button lupa sandinya kayak gimana gitu ya. Kemudian menu dan sebagainya gitu. Kemudian ada keterbacaan ya. Teks harus mudah untuk dibaca.
Seperti misalnya jenis, ukuran, dan warna font yang tepat. Ya udah pasti ya kalau punya produk. Jangankan produk, kadang yang simple aja deh, PowerPoint misalnya. Lagi presentasi tentunya kalau kita presentasi pasti menggunakan apa namanya, template gitu ya, template yang sesuai ya sama fontnya gitu. Jadi nggak mungkin kalau backgroundnya itu dia warna hitam, tulisannya juga warna hitam, gitu ya, atau warna gelap kan nggak kelihatan. Nah kayak gitu. Jadi harus bisa dibaca gitu, mudah dibaca sama si pengguna ya. Begitupun juga ketika membuat produk gitu, mungkin aplikasi dan sebagainya ya. Jadi ketika membuat menu gitu, misalnya menunya udah warna merah nih, jadi background menunya udah warna merah, ya jangan dikasih tulisan di menunya tersebut warna merah juga fontnya gitu. Jadi kan nggak kelihatan, atau warna yang cerah gitu ya. Ya jangan ya, tapi kita gunakan warna yang gelap. Jadi main di psikologi warnanya lo juga lah gitu. Kalau apa namanya, jadi lebih banyak melihat sudut pandang penggunanya gitu. Saya memposisikan diri sebagai pengguna pakai produknya ini dengan desain seperti ini gimana ya. Kemudian bahasa juga ya, kalimat yang pendek lebih disukai, semakin mudah kata-kata yang digunakan maka semakin mudah dipahami. Jadi usahakan gunakan kalimat misalnya nanti kalau buat produk gitu, bikin aplikasi, kalau ada misalnya instruksi dan sebagainya, kita gunakan bahasa yang simple gitu, simple tapi ngena gitu ya, simple tapi ngena, jangan yang bertele-tele gitu ya, karena kan orang males bacanya jadinya gitu, malah nggak baca jadinya. Ya jadi gunakan kalimat yang simple lah, yang to the point gitu ya. Karena yang pendek itu pasti lebih disukai ya, kalimat-kalimat yang pendek lebih disukai gitu, karena orang kan sudah buru-buru pengen menggunakan aplikasinya gitu, tapi harus baca panjang-panjang kan biasanya males ya. Nah sebagai contoh saya sendiri kayak gitu ya, kayak misalnya download aplikasi, ada syarat dan ketentuan itu panjang banget, kan langsung kita scroll biasanya ke bawah ya, langsung kita centang aja, padahal kita nggak tahu isinya apa. Padahal sebenarnya penting ya dibaca isi tersebut ya, syarat dan ketentuan itu sebenarnya penting diisi. Cuman kadang ada beberapa aplikasi yang memang syarat ketentuannya itu ada dah tuh, biasanya kan ada syarat ketentuan itu tuh dia panjang banget ya, bisa sampai berapa baris gitu kan, nggak mungkin dibaca satu-satu ya, kita malah menghabiskan waktu kita yang harusnya bisa langsung pakai aplikasinya, malah baca itu semua gitu. Jadi biasanya langsung scroll ke bawah, langsung centang gitu, kita sudah menyetujui. Begitupun juga ketika menginstal aplikasi biasanya, jadi I accept gitu biasanya, I accept, kita langsung centang aja gitu. Padahal nggak tahu isinya itu apa gitu, yang penting bisa dipakai aja aplikasinya. Jadi usahakan menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dipahami sama si user. Itu sih elemen-elemen dalam UCD ya, jadi ada 4 itu. Visibilitas, aksesibilitas, keterbacaan, sama bahasa. Nah, ada prosesnya. Proses dalam user-centered design itu, yang pertama prosesnya adalah spesifikasi konteks dan kebutuhan pengguna. Ini udah pasti ya. Jadi harus tahu dulu kebutuhan penggunanya gimana. Jadi ya dengan cara gimana ya tadi itu, wawancara terus sama penggunanya. Ada klien gitu, kita banyakin wawancara sama dia, bikin daftar pertanyaan yang banyak. Jadi tahu nih orang ini maunya apa gitu. Kita lihat juga latar belakangnya dia, profil orangnya seperti apa gitu, pekerjaannya apa gitu ya, usia juga ya. Jadi kalau dengan usia biasanya tahu gitu loh, kalau orang biasanya sudah di atas 50, pengen yang simpel-simpel biasanya. Nggak suka dia diajak yang ribet-ribet gitu ya. Pengen sesuatu yang instan lah kalau misalnya udah di atas 50-an lah usianya tuh. Spesifikasi, kemudian selanjutnya spesifikasi kebutuhan bisnis ya. Jadi di keperluan bisnisnya itu apa gitu, tujuannya apa, kalau membuat produknya itu, kemudian membangun solusi desain, jadi desainnya seperti apa kira-kira. Setelah itu evaluasi desain dengan usability testing. Jadi nanti ada usability testing istilahnya ya, uji coba usability ya, usability. Kemudian ada implementasi, mengembangkan dan merilis produk. Setelah itu deployment, produk final dievaluasi sebagaimana pengguna menginginkan adanya perubahan. Jadi ini kira-kira tahapan atau proses dari user centered design, berfokus sama si user. Jadi dari awal memang benar-benar kita mengorek-ngorek gitu loh, mengorek-ngorek si usernya gitu, kita perdalam gitu ya, usernya ini maunya apa, terus gitu ya, melakukan wawancara sampai akhirnya nanti bisa membangun solusi desain ya, dibikin desainnya lah, mock-up-nya gitu, prototype-nya. Kemudian setelah itu harus dievaluasi dengan usability testing ya, jadi nanti ada testing untuk user experience ya, untuk kebutuhan pengguna, jadi ada namanya usability nanti.
Nah, di sini ada nanti ya konsep dari usability itu apa saja. Nah, ini contoh user centered design. Nah, ini ada sebuah website namanya osprey.com. Salah satu contohnya ya, contoh penerapan dari user centered design yang baik itu ditunjukkan pada website osprey.com. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan tas yang paling sesuai dengan kebutuhannya dalam waktu singkat ya. Jadi ini sebuah platform untuk tas ya, orang jual tas gitu kayak e-commerce tapi untuk khusus dia jual tas ya. Serangkaian pertanyaan diberikan untuk mengarahkan pengguna menuju pilihan tas terbaik. Jadi baru dari awal setelah kita klik continue itu nanti diarahkan ke sini gitu. Please select your primary activity. Jadi disesuaikan ngapain aktivitas kita tuh mau ngapain gitu. Kita mau beli tasnya ini untuk aktivitas yang mana? Misalnya apakah backpacking, terus apakah untuk hiking gitu ya, untuk mendaki atau untuk backpacking itu istilahnya orang yang orang traveler itu ya, traveling itu pakai backpacking istilahnya juga. Atau trail running yang untuk lari gitu ya, terus ada cycling untuk naik sepeda, ada alpine climbing, ini biasa di luar negeri sih alpine climbing, kalau di sini nggak ada ya, kayak di Indonesia nggak ada aktivitasnya. Ini apalagi sky and snowboard ya, di luar negeri sih biasanya. Travel, nah ini travel, terus ada child carrying atau everyday. Ini sesuaikan sama kebutuhannya, pilih yang mana gitu ya. Setelah itu baru dipilihin ya, dikasih hasil rekomendasi diurutkan berdasarkan skor kesesuaian. Jadi sesuaikan, jadi ada skornya A+, B, dan seterusnya, dan masih dapat difilter lagi oleh pengguna sesuai dengan fitur, harga, dan lainnya. Jadi bisa difilter sesuai harga, apakah sesuai terus trip length-nya gitu ya. Kalau misalnya untuk berpergian itu berapa lama, misalnya apakah 7 hari, nanti disesuaikan tasnya yang mana. Sekaligus langsung ada harganya ya, kayak ini 2 juta, harganya yang ini 2.900.000. Jadi yang A+ ini yang bisa dibilang kualitasnya mungkin bagus gitu, atau paling banyak pembelinya gitu ya. Jadi benar-benar dia menitik beratkan sama si usernya gitu. User nih maunya apa sih gitu. Jadi si website ini udah nentuin sendiri. Gitu. Jadi use this to refine your research ya. Jadi dari ini contohnya gitu, salah satu contoh website yang menerapkan user centered design. Jadi dia berfokus sama si user. Kalau biasanya orang jual e-commerce, kita masuk ke sana ya ditampilin semua tas gitu ya. Kalau memang khusus websitenya jual tas, ditampilin tasnya, terserah kita yang nyari sendiri gitu. Kita mau nyari apa gitu, cari sendiri dah, terserahmu mau nyari yang mana gitu. Kalau ini enggak gitu ya. Kalau ini enggak, kita benar-benar disesuaikan sama kebutuhan kita. Gitu. Kita yang lebih banyak ditanya sama websitenya ini. Mau apa kamu mau mengunjungi ini, mencari harga seberapa, mungkin kisaran harganya, terus aktivitasnya buat apa gitu. Jadi disesuaikan sama usernya. Nah ini contohnya ya. Kemudian habis user centered design ada activity centered design. Nah, sesuai dengan namanya ini fokusnya ke aktivitas ya. Nah, metode yang selanjutnya adalah activity centered design atau desain yang berpusat pada aktivitas, di mana segala fokus untuk pembuatan desain aplikasi tergantung dari aktivitas pada organisasi atau perusahaan yang kita tempati atau Anda tempati ya. Di mana setiap perusahaan memiliki fondasi dan sistem kerja yang berbeda-beda. Aktivitas di sini terbagi menjadi task atau tugas ya, action, tindakan, dan operation atau operasi. Ketiga jenis aktivitas tersebut yang akan membantu dalam membuat struktur UX design yang baik dan sesuai dengan produk yang akan dibuat. Contoh activity centered design misalnya kayak YouTube ya. YouTube, jadi kalau dulu kan nggak kebayang ya. Kalau kita di masa sekarang ini hidup tanpa YouTube itu kayaknya nggak kebayang deh. Pasti perlu banget nih untuk YouTube ya. YouTubean baik itu untuk hiburan atau untuk sekedar mencari informasi. Bahkan sekarang orang mungkin jarang yang nonton TV, lebih banyak nyari YouTube. Karena di YouTube sendiri sudah ada fitur live streaming ya. Jadi kalau acara-acara TV itu biasanya di live streaming juga. Ya. Nah, gini situs web ini ya, YouTube ini, jadi tidak hanya memungkinkan kita untuk menonton gitu ya, atau dengerin musik aja, tapi dia bisa menyediakan cara-cara lain gitu ya. Jadi menyediakan apa saja yang dibutuhkan, tapi dalam bentuk video ya, jadi macam-macam gitu, nggak hanya sekedar dengerin musik, tapi
kita bisa bikin konten gitu ya di sana ya, jadi konten kreator di sana, main game, kemudian kita upload gitu di YouTube atau live streaming langsung di YouTube-nya. Nah, sebagian besar video saat ini memberikan kesempatan belajar bagi orang-orang di seluruh dunia, apalagi konten-konten edukasi juga banyak ya. Seperti yang saya bilang tadi, dia bikin konten ya, contohnya mungkin konten edukasi atau konten buat game gitu ya. Nah, ini jadi benar-benar diuntungkan gitu ya. Si pengguna ini benar-benar diuntungkan dari video yang dipamerkan di YouTube. Jadi ini berfokus pada aktivitas ya. Aktivitasnya sebenarnya awalnya itu apa namanya? Untuk mendengarkan musik, terus beralih atau mendengarkan apa menonton video jadi beralih gitu ya jadi konten kreator sekarang YouTube itu. Kalau dulu YouTube-nya nggak kayak gini ya di tahun 2008, 2007 YouTube itu belum secanggih sekarang. Kalau dulu YouTube cuma bisa nonton video aja sama dengerin lagu, itu pun lagu paling lirik gitu ya atau video klip gitu ya. Tapi kalau sekarang kita sudah bisa macam-macam ya. Ada YouTube istilahnya YouTube Short ya, Short YouTube gitu ya. Apa sih istilahnya mirip-mirip Reel itu? Nah, itu juga bisa ada di YouTube sekarang. Jadi macam-macam ya. Konten-kontennya juga banyak, ada gaming, movies dan sebagainya. Berita juga ya. Nah, ini contohnya activity centered design. Kemudian keep it simple stupid. Nah, ini metode yang ketiga disebut dengan keep it simple stupid atau tetap sederhana bodoh gitu. Maksudnya di sini adalah dalam pembuatan sebuah desain, hal yang terpenting adalah kesederhanaan dan tidak mengandung unsur kerumitan di setiap elemen gitu. Itu sebenarnya maksudnya keep it simple stupid itu jadi sederhana dan tidak rumit gitu sebenarnya ya. Tapi dibilang gitu istilahnya keep it simple stupid ya. Jadi metode ini lebih mengutamakan dalam pembuatan desain yang sesederhana mungkin, namun memiliki tampilan yang baik serta mengandung pengalaman pengguna yang efektif ya. Kalau sebagai contoh misalnya desain, ya kita pakai contoh aja Apple ya. Dia simple, kan gambarnya Apple, terus gambar Apple, begitupun juga Windows ya. Jadi ini ada dua perusahaan besar yang saat ini memang sedang menguasai teknologi ya, teknologinya kita gitu. Jadi Windows sama Apple ya. Sorry, Microsoft sama Apple ya. Nah, ini kan dua perusahaan nih. Produknya dia Windows, yang satunya dia Macintosh kan gitu ya, sistem operasinya. Kalau dilihat dari logonya sendiri, logo perusahaannya mereka aja itu sebenarnya simple ya, sederhana, nggak ribet lah. Kalau kita lihat kayak Windows ini kan simple banget nih, cuman gambar jendela ya, gambar jendela ada 4 gitu. Terus begitupun juga Apple, ini juga sederhana, cuman gambar apel, terus sebelah kanannya itu kayak digigit ya, apel digigit lah dibilang. Jadi kalau kita lihat logonya sederhana, tapi sebenarnya ada filosofinya pasti gitu. Dari si pembuat ini pasti ada filosofinya. Terus satu sisi juga gampang diingat sama orang gitu. Dengan logonya mereka yang tidak terlalu ribet, ya tidak rumit, terus sederhana begini. Jadi biasanya si orang yang menggunakan produknya lebih gampang ingat gitu. Oh, ini punyanya Apple nih. Gampang memukas lah gitu. Terus ini juga Windows. Nah, ini contoh ya, keep it simple stupid itu seperti itu. Terus ada yang terakhir goal directed design ya. Jadi metode terakhir yang dapat diterapkan pada pembuatan user experience itu adalah goal directed design atau desain sebagai fokus utama. Jadi berfokus pada tujuan ya, goal itu tujuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada metode ini Anda dapat memulai mewawancarai beberapa user yang nantinya data tersebut diolah langsung ke dalam sebuah desain aplikasi. Jadi lebih ke tujuan. Nah, di sini contohnya itu dia ini ya. Nah, ini sebentar. Ada tahapan-tahapan dari goal directed design. Pertama ada modeling ya. Jadi modeling ini tahapan pendefinisian hasil dari wawancara untuk menemukan sebuah pola pengguna yang dapat digambarkan melalui alat seperti persona ya. Jadi ada sebuah alat itu namanya persona ya. Persona itu kayak apa ya dibilang? Kayak mock up gitu. Tapi terkait sama si usernya gitu. Jadi di sana itu ada kayak nama usernya siapa, kemudian apa namanya, kemudian usianya berapa, habis itu hal-hal yang dia nggak suka dari aplikasi tersebut apa gitu, atau masalahnya dia gitu ya, terkendala selama menggunakan aplikasi itu apa. Nah, itu biasanya bisa dibuatkan dengan persona namanya gitu. Ada tahap requirement.
terus ada framework, perbaikan UI UX, baru pengujian prototype ya. Nah, di sini saya sudah kasih teks ya. Jadi kalau persona itu adalah sebuah representasi pengguna dalam bentuk individu imajiner. Nah, di sini sebenarnya bisa ditunjuk. Kalian bisa mengunjungi ini lah ya. Ini bisa dikunjungi, ini bisa di control klik dulu deh. Nah, ini akan mengarah ke medium ya. Jadi contoh persona, penggunaan persona gitu. Tadi kan bahas-bahas persona tuh biar tahu aja persona itu apa. Jadi di sini dari medium ya. Kebetulan saya suka baca-baca medium di sini. Jadi di sini pengalaman dari penulisnya itu author ini bernama Kristianto. Ya, dia kebetulan orang praktek kerja industri lah dibilang atau magang gitu di di tempat ini ya, kantor staf presiden lah kira-kira nih. Jadi dia menganalisis sebuah aplikasi bernama Lapor gitu. Aplikasinya ini adalah sebuah aplikasi pengaduan masyarakat secara online yang dikelola oleh kantor staf presiden ya. Jadi menurut product owner dari kantor staf presiden, sisi admin dari Lapor sendiri sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Meskipun begitu, menurutnya masih ada beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan lagi, khususnya UI sama UX-nya. Nah, jadi di sisi adminnya, jadi dia akan menganalisis di sisi adminnya, gitu, aplikasi Lapor di bagian admin ya. Pertama dia buat persona dulu, jadi dijelasin dulu persona itu apa. Ya, jadi persona itu menurut Interaction Design Foundation adalah beberapa karakter fiksional yang dibuat berdasarkan penelitian yang digunakan untuk merepresentasikan beberapa tipe pengguna yang berbeda-beda dan mungkin akan menggunakan layanan, produk, atau aplikasi yang kita buat. Ya. Dari penjelasan tersebut, tentunya persona merupakan satu hal yang penting ketika kita ingin mengembangkan sebuah produk. Persona akan menjadi landasan bagi kita dalam merancang produk sedemikian sehingga produk tersebut dapat memenuhi ekspektasi atau harapan pengguna dan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna. Gitu. Jadi menurut dia persona ini termasuk salah satu bagian yang penting ketika kita mau mendesain sebuah tampilan ya atau user interface. Nah, ini contohnya apa yang mendasari persona dari sisi admin Lapor. Jadi dia mau bikin persona dulu nih. Kalau ini gambarnya ya dari sisi adminnya gitu. Menurut hasilnya dia ini dari sisi adminnya ini sudah mengalami perubahan 3 kali gitu. Menurut tadi penjabarannya tadi sudah mengalami perubahan 3 kali. Dan dia mau menganalisis ini lagi. Kira-kira di mana sih ketidakpuasan dari orang-orang yang menggunakan aplikasi ini, terutama dari sisi adminnya. Ya. Nah, dari sistem yang exciting tersebut, kita dapat membuat persona untuk meneliti siapa saja pengguna dari sisi admin ini, apa saja latar belakang mereka, apa tujuan mereka dalam menggunakan sisi admin ini, dan apa saja hal-hal yang menyulitkan mereka dalam menggunakan sisi admin ini. Nah, ini contohnya. Ini contoh persona ya. Ini contoh persona Putri Astri. Jadi di sini nama orangnya yang menggunakan gitu namanya Putri Astri. Usianya 31. Pekerjaannya sebagai admin aplikasi Lapor. Kemudian kehidupannya dia sudah menikah, punya 1 anak. Lokasinya di Depok, Jawa Barat ya rumahnya gitu ya. Jadi di sini juga ada personality. Kalau kalian perhatikan di sini kontennya gitu ya, konten dari persona itu ada nama si user gitu, kemudian ada personality-nya, habis itu ada goals. Nah, yang penting sebenarnya di sini itu adalah bagian goals sama frustration ya. Jadi goals-nya itu antara lain ini yang dijabarkan sama dia, mengubah aktivitas admin supaya lebih berwarna, mempermudah aktivitas admin dalam mengelola aduan, menampilkan report dan statistik yang bisa dikustomisasi, mempermudah instansi mengatur instansinya sendiri. Jadi goals ini adalah kalau kita terjemahkan kan artinya tujuan. Jadi maksudnya dia sini harapannya dia gitu ya. Kita sinonimkan itu sebenarnya harapannya dia terhadap aplikasi Lapor ini ke depannya itu kayak gimana gitu. Jadi diharapkan dia aplikasi ini nantinya gitu, terutama di bagian admin itu bisa mengubah aktivitas admin supaya lebih berwarna gitu. Mempermudah admin dalam mengelola aduan. Berarti selama ini agak susah mungkin ya mengelola aduan. Kemudian menampilkan report dan statistik yang bisa dikustomisasi. Berarti selama ini
report dan statistiknya itu belum bisa dikustomisasi. Mempermudah instansi mengatur instansinya sendiri. Nah, ini mungkin dari instansi bersangkutan itu masih agak susah ya mengatur instansinya gitu ya kira-kira. Frustration-nya, kecepatan sistem cukup fluktuatif. Jadi kira-kira ini pengalamannya dia selama ini menggunakan aplikasi tersebut dan frustasinya tuh pakai aplikasinya itu, atau kita bisa bilang dia frustasinya pakai aplikasinya itu karena apa gitu ya. Menurut dia itu karena kecepatan sistem cukup fluktuatif. Warna halaman admin terlalu monoton katanya. Ada fitur yang harus diklik berkali-kali untuk mengelola aduan, fitur report dan statistik tidak bisa dikustomisasi. Nah ini, jadi sebenarnya dua ini ya, fokusnya kedua ini sebenarnya. Ini ya hanya sekedar ini aja lah, kayak tahulah profilnya orangnya itu apa gitu ya. Tapi penting juga gitu, sebenarnya semua bagian ini penting, tapi tetap nanti fokusnya ke goal sama frustration. Jadi dia di sini ngambil tiga persona ya. Ini juga sama, ini atas nama Rizky Indra, usernya. Yang ini Emi Suyanti ya. Jadi ada goals-nya, frustration-nya. Jadi gambar di atas adalah persona-persona yang menggambarkan pengguna dari sisi admin lapor. Dalam persona-persona di atas terdapat beberapa bagian informasi yang disajikan seperti biodata, personality, goals, dan frustration. Nah, jadi dua hal penting ya nih. Jadi disampaikan ada dua hal penting yang menjadi kunci utama dari persona, yaitu goals dan frustration. Goals merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna ketika menggunakan aplikasi yang akan dibuat. Jadi ada poin-poinnya ya. Nah, dari personanya ini yang sudah didapatkan ini sama si Kristianto ini, dari tiga persona ini, maka UX-nya dikembangkan gitu ya. Sisi UI UX-nya dikembangkan gitu ya, dari sisi UI-nya maupun UX-nya dikembangkan sama dia. Jadi yang awalnya begini tampilannya itu dirubah gitu ya, dirubah sama dia, dibikin jadi warna merah. Nah, karena kan menurut dari laporannya ini kan, dari hasil personanya ini dibilang halaman admin terlalu monoton katanya. Nah, dari sini dia katanya merancang warnanya itu jadi warna merah. Merah, tapi merahnya merah soft ya, agar tidak terlalu mencolok dan putih. Jadi dia ngambilnya dari ini, inspirasinya dari sini, merahnya ini ya. Merahnya ini adalah merah dari sisi, bukan dari sisi admin, tapi dari sisi pelapornya. Ini kan pelapor ya, jadi pelaporan pengaduan online rakyat ya, dari sisi si pelapor. Dia ngambil dari sisi pelapor, itu diterapkan, warnanya ini diterapkan ke sisi adminnya. Karena di admin itu sebelumnya kayak gini. Nah, ini menurut si user gitu, orang yang kerja sebagai admin di sana, katanya warnanya terlalu monoton, sehingga dirubah sama dia jadi warna merah ya. Kemudian dari persona tersebut juga ada fitur minimize maximize ya pada sidebar. Ya, kalau yang ini sebelumnya ini di sini sebelah kirinya ada sidebar, itu sebelumnya nggak bisa di minimize ya, jadi dia akan seperti ini terus ukurannya. Nah, ini kan cukup mengganggu ya. Sebenarnya kan harusnya bisa di minimize di sini, biar ininya bisa ke kiri lah, lebih lebar lagi gitu. Nah, makanya dari fitur yang baru gitu ya, atau tampilan yang baru, UI UX yang baru, di sini ditambahkan fitur minimize maximize. Jadi bisa diperbesar, bisa mengecil ini ya, yang sisi kirinya sidebarnya ini. Gitu. Terakhir, mengubah tampilan dari laporan menjadi lebih ringkas yang terinspirasi dari tampilan pada Google Mail ya. Jadi yang sebelumnya begini, itu diringkas sama dia jadi kayak gini. Nah, ini kan ringkas nih. Nah, ini bisa diklik gitu. Ketika diklik dia akan tampil detailnya apa gitu laporannya. Ya, mirip-mirip lah kayak Gmail ya. Gmail kayak gimana kan pasti ringkas seperti ini. Jadi nggak langsung blok gitu kayak begini ya. Ini kan kalau dia panjang itu laporannya semuanya muncul. Kalau ketiga-tiganya panjang, ya ini akan penuh nanti. Ini juga penuh, ini penuh. Jadi dibuat sama dia simple seperti ini, seperti Gmail. Jadi ketika diklik sama user, baru nanti muncul detailnya kayak gimana laporannya. Nah itu kira-kira. Jadi buatnya ini, jadi bisa disimpulkan hasilnya ini gitu ya. Ini, terus ini UX-nya gitu ya, UI UX-nya ini itu ya diperoleh dari ini, persona ini gitu. Dia berpatokan sama persona. Jadi nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan orang ini ngasih warna merah gitu. Dia mematang-matang memikirkan
berdasarkan dari persona dari si usernya gitu. Nah, ini contoh ya, contoh persona. Buatnya gimana? Ya bisa pakai Photoshop gitu, bisa pakai Figma gitu bisa ya. Template sendiri mungkin ada ya, kalau template itu kayaknya ada sih. Template-template persona ini banyak sih. Coba aja cari template persona gitu. Seandainya teman-teman mau bikin persona gitu ya. Ya, nah itu kira-kira persona, biar ada gambaran ya persona itu kayak gimana, dan dari persona itu bisa langsung didesain ya, kira-kira UI UX yang diinginkan sama si user itu seperti apa gitu ya. Oke, itu kan goal ya, goal directed design ya. Nah, oke, itu kira-kira untuk metodenya ya, metodenya dikit cuma 4 aja. Karena di sini ada 2 materi yang mau saya sampaikan, lagi satu konsep usability lah ya. Joni, ada yang bertanya tentang metode? Dari Erika belum, Bu. Oke, belum ya. Sip, kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke konsep usability. Nah, ini saya 2 kali ya. Konsep usability. Nah, tadi bahas usability nih. Jadi apa sih usability itu? Ini hal yang penting juga dari user experience ya. Nah, ini ya. Bisa dilihat gambar di bawah ini ada 3 orang yang lagi ngorte gitu atau ngobrol gitu sama temennya gitu ya. Gambar di bawah ini menunjukkan percakapan 3 orang pengembang produk. Orang pertama sangat percaya diri menyatakan bahwa seandainya dia seorang remaja putri, pasti dia sangat menyukai produk baru mereka gitu, atau produk baru mereka. Entah mereka mau bikin apa ya, mungkin bikin makeup, mungkin baju dan sebagainya ya. Dia yang disukain sama remaja putri gitu. Orang kedua bertanya, apakah orang pertama sudah bertanya langsung ke remaja putri untuk memastikan benar mereka menyukai produk tersebut? Orang ketiga kaget dan mengatakan, apakah memang harus bertanya langsung dan meninggalkan ruang kerja mereka gitu ya. Jadi ini intronya lah ya. Finn Kensing menyatakan, suatu alasan mengapa banyak sistem yang besar dan penting tidak digunakan atau user harus bekerja di sekitar sistem untuk menyelesaikan pekerjaan adalah bahwa programmer tidak memahami apa yang dilakukan user. Mereka mengembangkan aplikasi berdasarkan interpretasinya sendiri. Nah gitu, jadi menurut ini ya, seseorang gitu ya, atas nama Finn Kensing dari Roskilde University atau Universitas Roskilde itu menyatakan kenapa banyak sistem yang besar dan penting itu nggak dipakai sama user. Itu karena programmernya atau orang yang bikin sistem ini itu tidak memahami apa yang dilakukan user gitu ya. Jadi dia tuh nggak mau tahu usernya ini ngerti atau nggak pakai aplikasinya ini gitu. Mereka tuh buat aplikasinya atau mengembangkan aplikasinya ini hanya berdasarkan interpretasi itu maksudnya hanya berdasarkan pengetahuannya mereka aja gitu, hanya berdasarkan maunya mereka aja. Ini contohnya orang bertiga ini ya. Kalau bisa kita lihat, orang pertama ini benar-benar dia hanya fokus sama interpretasinya dia sendiri. Menurut dia, kalau saya bikin produk seperti ini, dia sudah optimis gitu loh, bahwa remaja putri itu akan suka gitu loh. Orang-orang dari remaja gitu ya, pasarnya dia remaja, terus cewek itu bakal suka gitu. Entah itu produknya apa ya, mungkin baju, make up dan sebagainya, menurut dia akan suka gitu. Nah, orang yang kedua ini bertanya gitu. Berarti orang yang kedua ini bisa kita simpulkan dia itu mikirin juga, emang kok bisa tahu gitu loh. Kok bisa tahu remaja putri ini bakal suka? Emang kamu sudah riset sebelumnya, sudah wawancara, sudah ada penyebaran kuesioner dan sebagainya? Kalau belum, kenapa bisa menyimpulkan bahwa remaja putri gitu dari pasarnya itu, bahwa orang-orang target pasarnya remaja putri ini akan suka, sementara dia nggak ada riset seperti itu gitu ya. Nah, terus orang ketiga nih kaget ya, mengatakan apakah memang harus bertanya langsung. Jadi orang ketiga ini bisa dibilang antara dia 50-50 lah ya, bisa dibilang ya. Antara dia itu harus tanya gitu, harus melakukan penelitian atau gimana, dia sendiri juga masih bingung gitu. Jadi orang ketiga ini tipenya itu kalau bisa kita simpulkan 50-50 dia nggak tahu gitu loh, apakah
bisa jadi produknya itu jadi gitu ya, bisa digunakan sama remaja putri, atau memang harus riset terlebih dahulu gitu loh, atau nanya langsung gitu loh ke remaja putrinya gitu. Mungkin nyari sampel berapa orang, 100 orang atau 90 atau 50. Kalau memang benar hasilnya segitu, ya berarti bisa dikatakan produk ini disukai sama remaja putri. Jadi dia 50 ya, orang ketiga. Dia sendiri nggak tahu gitu gimana harusnya. Nah, jadi kemudian mari kita perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini gambar pintu push. Yang ini push berarti dorong. Kalau pull itu narik. Push itu berarti pintunya dibuka dengan cara didorong ya. Kalau pull itu dengan cara ditarik. Kalau yang ini dia push sama pull ya. Bisa didorong, bisa ditarik nih. Jadi ada dua. Nah, beda gambar di kiri dan di tengah itu terdapat model pintu yang sama tetapi dengan instruksi yang berbeda. Gambar kiri bertuliskan push. Gambar tengah bertuliskan pull, bahkan pada gambar di kanan pada satu pintu yang sama terdapat dua instruksi push dan pull. Hal ini tentu memberi kebingungan bagi siapa saja yang akan membuka pintu tersebut, apakah didorong, push, atau ditarik. Jawabannya ada pada gambar berikut ya. Nah ini, terdapat perbedaan bentuk permukaan pintu untuk didorong dan ditarik. Kalau pintu yang didorong, itu biasanya ya nggak ada gagangnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, harusnya gambar satu itu kalau dia push, ini gagangnya dihilangin, nggak usah ada gagang. Toh juga didorong kan. Nggak perlu banget gitu loh gagangnya, kan orang tinggal dorong aja, itu push. Kalau pull ya, ini benar ya di tengah ya. Kalau ditarik ya memang wajib ada gagang ini. Kalau ini nggak ada gagang, padahal harus narik ya. Yang terjadi kan orang nggak bisa narik jadinya ya. Harus susah payah dia narik, jadi benar nih ada gagangnya. Nah ini ya, udah bentuk kanan yang dibuka dengan ditarik. Nah ini yang benar. Kalau push ya udah dia nggak usah ada gagang. Kalau dia ditarik, pull ya harus ada gagang gitu ya. Nah, dua gambar di bawah ini adalah ilustrasi untuk karya produk yang tidak memperhatikan fungsionalitasnya. Gambar bagian kiri adalah karya Jacques Carolman diberi nama The Coffee Pot dan Mosochits ya. Gambar ini sering dijadikan ilustrasi oleh Don Norman. Jadi ini adalah gambar yang tidak memperhatikan fungsionalitas. Benar nggak? Ya, yang ini maksudnya gimana? Isi air tapi dia mau nyiram tapi airnya balik lagi gitu. Berarti ini ngapain ya sebenarnya? Cuman muter-muter di sini aja dong airnya. Gambar sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri juga sama ya. Ini gimana cara nuang? Misalnya diisiin minuman, ini gimana cara nuangnya ya? Berarti kan megangnya dari belakang, dari sini ya. Dari sisi sini berarti megangnya. Kalau kita perhatikan gambarnya itu, berarti kan megangnya harusnya dari sini. Harusnya yang benar kan di sini nih gagangnya kan. Ini harusnya nggak ada ya. Tapi di sini gagangnya malah di sini. Nah terus nuanginnya gimana? Tetap ya harusnya dari sini berarti. Nah ini jelas fungsionalitasnya ini nggak guna nih. Ada beginian di sini nggak guna. Begitupun juga ini ya. Nah ini nggak guna juga nih. Kalau dia posisinya bengkok begini balik lagi dong airnya. Jadi kalau orang mau nyiram apa, ya nyiram tanaman, ya balik lagi airnya. Nah ini contoh ilustrasi gambar yang tidak memperhatikan fungsionalitas, kegunaan gitu ya maksudnya. Jadi ini contoh gambar yang tidak memperhatikan kegunaan dari produk tersebut buat apa gitu ya. Jadi sebagai pembukaan, jadi kita coba mengkaji gambar di bawah ya, ini gambar di sini sebenarnya. Nah ini bisa dilihat ya. Nah ini teman-teman bisa lihat teks panjang untuk bantuan. Select an award style using the scroll bar when you have found a style. Scroll bar untuk memilih sertifikat. Nah ini scroll bar, tiap posisi memiliki satu template. Dialog box, tidak ada tanda jumlah template, mengelompokkan kategori ini seberapa jauh, menggeser scroll bar, memilih satu scroll bar untuk scrolling isi, bukan memilih letak tombol. Orang baru lihat dari awal aja udah bingung ini sebenarnya ini aplikasi apa ya? Atau program untuk apa? Ya ini untuk sertifikat sebenarnya. Ini untuk mengcustom gini ya, mengcustom sertifikat. Jadi ini maksudnya kalau dikasih keterangan di sini, ini scroll bar untuk memilih sertifikat. Jadi kalau ini di scroll, ini bisa berubah gitu loh template-nya. Jadi template-nya nggak kayak gini. Bisa milih ya. Tiap posisi memiliki satu template. Nah, ini tiap posisi itu memiliki satu template. Kalau kita geser lagi ke sini, dia berubah lagi ya template-nya gitu. Nah, ini letak tombol, ini dialog box. Nah, terus dikajinya gimana?
Teks panjang untuk bantuan. Select an award style using the scroll bar. When you have found a style that suits you, press OK to create that award and open the editor. Jika tampilan UI sudah bisa dimengerti oleh user yang mudah, tidak perlu memberikan instruksi yang panjang ya. Jadi ini contoh gambar atau contoh desain gitu ya, contoh user interface. Kita bisa bilang user experience-nya, karena user interface-nya jelek, otomatis user experience-nya juga jelek ya. Ini contohnya ya, dia ngasih instruksi gitu, panjang banget instruksinya. Select an award style using the scroll bar when you have found a style that suits you. Jadi orang itu baca ini aja udah, jangankan baca ya, baru buka ini aja, misalnya buka gitu, ketemu aplikasi untuk milih sertifikat gitu, mengcustom sertifikat begini, udah bingung ini sebenarnya apa kalau kita nggak baca ini ya. Nah ini sudah jelas ya, nomor 2 ya, poin nomor 2. Jika tampilan UI sudah bisa dimengerti user dengan mudah, tidak perlu memberikan instruksi yang panjang gitu. Title bar itu seharusnya digunakan sebagai judul sebuah dialog box. Nah, benar tuh ya. Scroll bar digunakan sebagai alat untuk memilih sertifikat. Dengan ini tidak ada tanda jumlah template yang disediakan oleh aplikasi, juga tidak ada kategori template. User harus menggeser satu persatu untuk melihat template sampai jumlah yang tidak diketahui ujungnya. Scroll bar tidak lazim digunakan untuk memberi pilihan ya. Nah ini dia untuk milih template, ini kan bisa diganti nih templatenya. Itu pakai scroll bar. Nah ini harusnya nggak sesuai ya. Ketika memilih sesuatu, itu nggak lazim kalau kita pakai scroll bar. Apalagi nggak ada nih berapa gitu jumlah templatenya. Jadi dia akan menggeser ini sampai batas yang tidak diketahui. Apalagi posisinya nggak jelas, nggak tahu gitu ya. Mau yang mana gitu milihnya. Harusnya pakai menu yang itu, yang apa istilahnya tuh menunya. Saya lupa itu milihnya menunya, pokoknya ada yang select itu ya, ada menu select option itu yang harusnya itu yang dipakai, bukan scroll bar begini. Kalau begini kan misalnya orang mau cari template yang sesuai sama apa maunya dia harus ngecek satu-satu gitu loh kalau pakai scroll bar begini. Jadi begini aja udah bikin user experience-nya jelek ya. Letak tombol cancel dan OK yang kemungkinan salah posisi. Nah, harusnya OK-nya sebelah kiri biasanya ya, cancel-nya sebelah kanan. Kemudian pada instruksi terdapat perintah press OK, padahal yang disediakan adalah tombol OK. Press OK ini ya, di bagian instruksinya teman-teman bisa lihat di sini ada dia bilang gini ya, saya terjemahkan, pilihlah style sertifikat dengan menggunakan scroll bar yang ini di bawah ini. Ketika kamu menemukan sebuah style yang cocok untukmu gitu ya, sesuai dengan kamu mau pakai apa gitu ya, terkait sertifikatnya tuh, template sertifikatnya itu mau pakai yang mana, tekan tombol OK ya, OK. Jadi OK bukan OK. To create that award and open the editor, untuk memilih template-nya gitu, kemudian membuka editor gitu ya, atau tempat untuk mengeditnya. Jadi dia nyuruhnya OK ya, tapi sementara di sini yang tersedia tuh buttonnya button OK, jelas sudah tidak sesuai ya, membingungkan lah bisa dibilang ya, membingungkan bagi si usernya. Oke, nah ini title bar nih, title bar ini padahal harusnya jadi judul ya, malah dijadikan instruksi di sini. Setelah dilakukan perbaikan pada rancangan UI, maka hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah ini udah diperbaiki, kalau kayak gini kan lebih enak ya lihatnya ya, timbang yang ini ya. Yang ini kan pusing, baru awal ngeliat ini buat apa nih, aplikasi buat apa nih, kalau kita nggak baca deskripsi kayak gini ya, ini pun kita nggak tahu ini sebenarnya ini instruksi atau apa sebenarnya kan. Tapi kalau sudah seperti ini, nah ini jelas gitu, tidak perlu teks untuk bantuan ya, tidak perlu nulis teks panjang-panjang kayak gini, cukup begini aja. Scroll bar diganti dengan daftar pilihan. Nah ini maksud saya daftar pilihan kayak gini. Nah ini kan enak nih, langsung ada preview di sebelahnya, letak tombol OK di sebelah kiri ya. Jadi kalau diperhatikan, kalau kita lihat begini, ini udah paham pasti. Oh, ini untuk memilih sertifikat, template sertifikat. Kita mau cari gitu ya, sertifikat yang sesuai untuk apa. Misalnya Sales Award, Safety Award, Team Player Award, dan sebagainya. Nanti tinggal milih OK. Ketimbang yang kayak gini ya. Nah, jadi sudah kelihatan ya setelah diperbaiki kayak gimana jadinya harusnya UI-nya. Tentunya ini akan, kalau UI-nya bagus, akan menghasilkan UX yang bagus juga. Nah, contoh kedua sekarang. Terdapat beberapa penerapan perancangan UI yang tidak benar. Nah, ini contohnya. Ini contoh kedua ya.
tampilan awal. Terlihat dapat diedit tetapi tidak ya. Nah, ini ternyata kelihatan bisa diedit waktunya nih, first launch time ini bisa diedit, kelihatan bisa diedit tapi ternyata tidak. Kemudian harus tekan tombol set time untuk merubah waktu ya. Jadi ketika kita mau merubah waktu itu harus tekan tombol set time ini. Kemudian setelah kita klik set time baru nongol tuh kayak gini gitu. Nah, padahal mikirnya kan harusnya bisa ini. Cukup ini aja sebenarnya diganti kan. Artinya bisa ada pointer di sini untuk ganti. Kita mau nginputin manual tuh bisa harusnya waktu itu gitu. Tapi ternyata enggak. Kita harus ngeklik ini gitu. Ini nggak bisa diedit ini. Ini nggak bisa diedit. Kita harus klik tombol set time. Kemudian nanti setelah ini diklik akan muncul window baru. Window baru itu akan muncul waktu kayak gini ya. Jadi gambar waktu kayak gini. Tampilan ketika set time diklik ya. Nah, kayak gini dia. Format waktu berbeda. Jadi bisa milih PM atau EM ya. Pagi atau dari pagi gitu, dari jam 00.00 AM sampai jam 11.59 AM, terus nanti jam 12 PM gitu ya, dari jam 12 siang sampai ke jam 12 malam gitu untuk PM. Terus left mouse button change minute, right mouse button change hours ya. Perhatikan ini agak ruwet ya. Untuk mengganti waktu ini ribet ya, kita harus atur ininya gitu, harus ngeklik button ini, terus ini kita atur. Jadi pada tampilan awal nih ada deskripsinya di sini. Pada tampilan awal terdapat tanggal dan waktu yang diletakkan pada objek seperti text box. Jadi ketika user ingin mengubah tanggal atau waktu, secara tidak sadar user akan klik pada objek tersebut. Karena pada prinsipnya kita bisa mengetikkan sesuatu di sebuah text box ya. Ini text box gitu loh. Pada prinsipnya kalau orang ngasih text box begini, ini text box namanya ini juga text box. Pada prinsipnya kalau orang ngasih text box begini sebenarnya bisa diedit gitu loh. Jadi ketika kita klik gitu di sini, ini langsung bisa dihapus gitu ya. Ini juga bisa dihapus harusnya. Padahal nyatanya enggak. Dari desain ini ternyata tidak gitu ya. Namun ternyata objek tersebut bukan text box dan untuk mengubah tanggal atau waktu user harus menekan tombol set date atau set time. Jadi kalau mau ngerubah ini tanggal ini gitu, ini tanggalnya mau dirubah, yang harusnya sebenarnya bisa dirubah di sini langsung. Dia harus ngeklik button ini dulu gitu. Ini juga kalau mau rubah waktu harus ngeklik yang ini dulu. Nah, kemudian untuk mengubah waktu, user perlu menekan tombol set time, lalu dialog box bagian bawah akan tampil. Ketika cara mengubah waktu ditampilkan, terdapat format waktu yang tidak konsisten, yang dapat menimbulkan kebingungan bagi user. Di bagian atas menggunakan format 24 jam, yaitu 1917, sedangkan di bagian bawah menggunakan format 12 jam, yaitu 717 PR. Nah, ini ya, format yang di atas dia menggunakan format 24 jam. Ini format 24 hours ya. Yang ini format 12 jam. Ini sama sih sebenarnya, cuman ini kan membingungkan gitu. Sama aja sih sebenarnya, jam 7, 17 gitu. Yang ini ya udah jam 7. Yang ini karena dia format 24 jam berarti jam 19 dipakai ya. Ini kan jam 7 sebenarnya. Nah, ini membingungkan. Ternyata setelah di klik set time, dialog box yang muncul itu kan harusnya 9.917 di sini. 1917 ya di sini, bukan 717 ya. Jadi dari segi format aja sudah berbeda mereka dari tampilan desainnya. Terdapat instruksi yang panjang untuk mengubah jam dan menit. Left mouse button change minute, right mouse button change hour. Jadi ketika kita ingin mengganti menit, kita gunakan tombol mouse yang sebelah kiri. Kalau mau ganti jam, kita gunakan tombol mouse sebelah kanan. Ribet ya. Jadi ini harus diganti ketika kita ingin ganti ini ya harus main di mouse dan ya tombol mouse. Ya kalau orang tua dikasih tampilan kayak gini pasti bingung ya. Apalagi orang di atas 50 tahun ke atas. Disuruh ngeset kayak gini gitu, ngeset waktu gitu ya. Misalnya HP-nya gitu punya menu kayak gini ya jelas bingung ya. Nah, contoh ketiga pada gambar di bawah ini terdapat desain user interface yang kurang lazim prakteknya. Nah, ini juga contohnya ya. Ini contohnya, contoh lain lagi gitu yang nggak sesuai. Tidak ada menu bar yang pada umumnya diletakkan di bagian atas sebuah aplikasi. User tentu akan bingung dan menghabiskan waktu untuk mencari-cari di mana menu diletakkan. Ternyata menu dapat dipilih dengan klik kanan pada mouse. Praktek ini tidak konsisten dengan aplikasi pada umumnya ya. Nggak ada menu bar.
Nah, ini nggak ada menu di sini. Cuman gambar gini aja. Untuk menampilkan menu bar, dia harus klik kanan. Pilihan menu muncul saat klik kanan. Tidak konsisten dengan aplikasi pada umumnya. User bisa menjadi bingung atau gagap saat menggunakan aplikasi. Submenu hierarki lebih lambat digunakan dibanding menu bar. Kursor user harus searah 90 derajat agar tidak kehilangan kontrol saat memilih submenu ya. Jadi harusnya ada menu bar di sini. Ya, ketika kayak kalian buka Microsoft Word atau Excel ya, kan di atasnya pasti ada menu tuh. File, edit, view, kayak gitu kan. Nah, ini nggak ada. Di sini ketika mau nampilin menu, dia harus klik kanan. Submenu dalam bentuk hierarki membuat pengaksesannya lebih lambat dibanding dengan menu bar. Nah, apalagi dengan hierarki seperti ini ya. Biasanya nih, kasus biasanya kita klik file, mau ke bawah nih biasanya agak ruwet ya. Kalau hierarki ini biasanya agak ruwet, lebih baik pakai menu yang di atas begitu. Oke, mendesain user interface itu tidak mudah. User interface tidak mudah untuk didesain. Mengapa dinyatakan demikian? Kebanyakan software engineer berkomunikasi dengan programmer lain yang kebanyakan adalah sesama programmer. Programmer bukan user biasa. Bahkan programmer tahu lebih banyak tentang aplikasi dibanding user, karena programmer lah yang membangun aplikasi. UI adalah tentang berkomunikasi dengan user. User tidak sama dengan Anda yang memiliki tugas sebagai pengembang aplikasi atau desainer aplikasi. Jika software engineering berbicara tentang spesifikasi, objek, model, dan lain-lain, maka usability yang sedang kita bahas adalah tentang berkomunikasi dengan user lain yang kemungkinan besar tidak sama dengan kita. Pada penggunaan UI, masalah usability adalah kesalahan desainer, maka jangan salahkan user untuk pekerjaan Anda yang salah jika user secara konsisten membuat kesalahan dengan beberapa bagian dari UI yang Anda rancang. Itu artinya UI Anda salah. Namun pada proses desain UI, user tidak selalu benar, karena user tidak selalu tahu apa yang mereka inginkan atau apa yang akan membantu mereka dalam bekerja. Satu contoh yang memperkuat bahwa pada proses desain UI, user tidak selalu benar bisa dilihat pada praktek yang dilakukan oleh Google. Google melakukan survei kepada user tentang seberapa banyak hasil pencarian yang mereka inginkan dalam satu halaman. User menyebutkan 30, Google kemudian mengembangkan 30 hasil pencarian per halaman. Setelah itu, pengguna berkurang 20% dibanding halaman terdahulu yang menampilkan 10 hasil per halaman. Mengapa? Kemungkinan karena 30 hasil menambah waktu load halaman lebih lama. Jadi, bisa dikatakan yang namanya mendesain UI itu nggak mudah ya, karena ketika kita berhubungan sama user gitu ya, ini kan namanya user interface, namanya juga user interface ya. Kita tuh harus tahu apa yang user itu mau, tapi terkadang user itu nggak tahu gitu ya, mereka tuh maunya apa gitu ya. Kadang mereka masih ragu-ragu, mereka tuh ingin apa gitu ya. Apa yang kira-kira bisa membantu mereka dalam bekerja, karena kan ada yang kayak gitu. Jadi mereka menyerahkan gitu loh sepenuhnya kepada si desainernya gitu ya. Nah, terserah dah mau desain kayak gimana gitu. Diserahkan ke desainernya, karena mereka nggak tahu gitu, mereka mau apa gitu untuk membantu mereka dalam bekerja. Tapi sebagai si desainer juga nggak boleh sepenuhnya memakai interpretasi sendiri gitu ya, atau pengetahuan sendiri. Harus tetap ada, bisa dibilang harus ada koordinasi sama si usernya gitu ya. Jadi kira-kira user ini maunya apa, harus ada itu kayak gitu. Nah, setelah bahas tadi intronya gitu ya, ini intronya, baru kita masuk ke usability-nya. Nah, ini terdapat beberapa pengertian usability ya menurut beberapa ahli. Usability menurut Benyon et al. Itu dari bukunya yang diterbitkan tahun 2005, itu mengacu pada kualitas interaksi dalam hal parameter seperti waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas, jumlah kesalahan yang dibuat, dan waktu yang dibutuhkan untuk menjadi user yang kompeten. Terus menurut Nielsen, usability adalah sebuah atribut kualitas yang menilai seberapa mudah UI digunakan. Kata usability juga merujuk gitu pada metode-metode yang digunakan untuk meningkatkan kemudahan pengguna selama proses desain. Nah, ini menurut Jacob Nielsen, usability didefinisikan dalam 5 komponen kualitas ya. Jadi usability itu kebergunaan dibilangnya. Bahasa Indonesia usability adalah kebergunaan. Ada 5 komponen menurut Jacob Nielsen. Pertama ada learnability. Learnability itu apa? Learnability itu adalah seberapa mudah seorang user menyelesaikan tugas-tugas dasar saat pertama kali mereka berinteraksi dengan desain.
Jadi maksudnya di sini ketika pertama kali kalian mengakses sebuah website atau aplikasi, kalian dengan mudah mempelajari website atau aplikasi tersebut gitu. Hanya dalam hitungan menit kalian sudah bisa gitu loh pakai itu gitu. Misalnya ketika kalian menggunakan Spada misalnya ya. Seberapa cepat kalian mempelajari Spada itu gitu. Misalnya ada tugas, gimana cara mengumpulkan tugas kayak gitu ya. Jadi salah satu faktor dari usability itu adalah learnability. Jadi seberapa mudah seorang user itu menyelesaikan tugas-tugas dasar saat pertama kali mengakses aplikasi maupun produk tersebut. Komponen utama learnability itu visibilitas dan umpan balik sistem harus memperjelas apa yang dilakukannya. Kemudian ada pemetaan, affordance, batasan-batasan, konsistensi, dan bantuan ya. Bantuan ini maksudnya biasanya di sistem itu kan ada bantuan ya, kayak panduan gitu loh. Kalau bingung pakai aplikasinya ini gimana gitu, itu ada biasanya di beberapa aplikasi yang menyediakan bantuan. Tapi kalau sampai ada aplikasi yang bantuannya ini nggak pernah dipilih sama usernya atau nggak pernah diklik gitu sama user, bisa kita katakan sistem itu learnability gitu ya. Kemudian habisnya learnability ada efisiensi ya. Setelah user mempelajari desain, seberapa cepat mereka dapat efisiensi gitu. Jadi selanjutnya efisiensi ya, seberapa cepat mereka dapat melakukan tugas ya. Efisiensi itu sebagai kata sifat diartikan suatu proses untuk mencapai produktivitas yang maksimum namun dengan usaha dan pengeluaran yang seminimum mungkin. Itu yang dimaksud dengan efisien ya. Jadi efisien itu gimana caranya mencapai suatu tujuan gitu. Kalau saya ringkas itu mencapai suatu tujuan tapi dengan biaya gitu ya atau pengeluarannya minimum, usaha juga yang seminimum mungkin, tenaga yang seminimum mungkin, itu disebut dengan efisien. Dalam istilah human computer interaction ya, atau interaksi manusia dan komputer itu, efisiensi itu diukur sebagai sumber daya yang dikeluarkan oleh pengguna sehubungan dengan keakuratan dan kelengkapan tujuan yang dicapai. Jadi efisiensi ya, jadi seberapa cepat kita melakukan tugas tersebut gitu loh. Kita misalnya pakai Spada mau ngumpulin tugas, kira-kira pengeluaran yang dihasilkan seberapa, minimum nggak, tenaganya gimana, usahanya gimana, capek-capek nggak, susah payah nggak, kayak gitu ya. Kalau itu sudah terpenuhi berarti dia efisien. Kemudian ada memorability ya. Ketika user kembali menggunakan desain setelah rentang waktu tertentu, tidak menggunakannya, seberapa mudah mereka dapat memiliki kemahiran kembali. Jadi maksudnya memorability itu gampang diingat gitu ya. Gampang diingat. Jadi misalnya kalian libur udah lama nggak ngakses Spada gitu, atau anggaplah udah tamat gitu dari Primavera, sudah lama tidak mengakses Spada, pas kalian akses kembali kalian masih paham cara ngupload tugas, ngecek materi dan sebagainya ya. Itu disebut dengan memorability. Jadi kemampuan seorang user itu untuk mengingat kembali bagaimana menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Itu disebut dengan memorability. Kalau dia cepat ngingatnya gitu, atau gampang diingat ya disebut juga dengan memorability ya. Memori adalah pengetahuan di kepala dan pengetahuan di dunia. Desain yang baik akan mengurangi beban memori pengguna dengan membuat objek, tindakan, dan opsi tersedia. Pengguna tidak perlu mengingat informasi dari satu bagian aliran atau dialog ke bagian berikutnya. Itu memorability ya. Kemudian ada errors or safety ya. Berapa banyak kesalahan yang dilakukan user, seberapa parah kesalahan ini, dan seberapa mudah mereka memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada error, itu seberapa parah kesalahannya. Setelah parah kesalahannya, seberapa mudah diperbaiki ya kesalahan tersebut. Keamanan sama keamanan juga, itu error, itu dari sisi error. Terus ada dari sisi safety atau keamanannya. Keamanan itu meliputi pencegahan pengguna dari keadaan bahaya dan situasi yang tidak diharapkan. Jadi pengguna merasa aman saat menggunakan produk. Dan juga ada pencegahan pengguna dari hal yang bahaya gitu ya. Di keamanan pengguna lah. Jadi kayak misalnya apa ya, keamanan itu misalnya kalian nabung gitu pakai aplikasi, atau bukan nabung deh. Kalian misalnya pakai dompet digital kayak Dana atau OVO. Kalau misalnya tiba-tiba hilang duitnya, nah itu gimana? Dari segi keamanannya itu gimana yang ditawarkan sama Dana atau OVO kalau seandainya duit saya hilang. Nah itu harus ada antisipasi dari pihak pengembangnya ya. Kalau dia berhasil mengamankan
uang gitu ya, uang di dompet itu, atau tidak ada kasus uangnya tiba-tiba hilang, ya kita bisa katakan sepertinya bagus aplikasi tersebut gitu ya. Dompet digital tersebut bagus gitu. Kalau seandainya belum ada kasus yang orang tiba-tiba duitnya hilang gitu ya. Ya syukur-syukur duitnya cuma 2.000, 5.000 gitu. Tapi kalau ada yang dia biarin gitu, naruh 500.000 gitu, uangnya kan lumayan tuh 500.000 ya. Nah itu errors, dari segi errors of safety ya. Kemudian ada satisfaction ya. Satisfaction itu kepuasan. Seberapa menyenangkah user menggunakan desain, atau seberapa puaskah si user menggunakan desainnya. Kepuasan itu sulit untuk diukur karena memperhitungkan banyak faktor. Ya jelas, yang namanya kepuasan itu kan lebih kepada perasaan ya. Faktornya banyak ya. Kalau kita ngomongin seberapa puas saya menggunakan aplikasi A, tentunya akan berbeda sama pengguna B, begitupun pengguna C dan seterusnya. Kan beda-beda gitu loh. Makanya agak susah gitu mengukur ini gitu ya. Agak sulit diukur karena mempertimbangkan banyak faktor itu, karena ini lebih ke perasaan ya. Banyak perusahaan mencoba untuk mengukur kepuasan dari pengujian kegunaan atau meminta pengguna mereka untuk menyelesaikan survei kepuasan. Orang-orang mengalami kesulitan menilai seberapa puas mereka dengan suatu produk, sehingga survei biasanya mengajukan pertanyaan yang kurang abstrak yang membantu mendapatkan kepuasan. Satu pertanyaan yang sangat umum untuk survei ini adalah, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan misalnya nama produk kepada teman atau keluarga gitu. Nah itu biasanya ya, karena bingung ukurnya gimana, kadang kalau ada survei itu biasanya pakai pertanyaan seperti itulah gitu ya. Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan kepada teman atau keluarga gitu. Nah, itu kan sebenarnya pengukurannya agak kurang abstrak ya gitu. Karena ini kan lebih ke satisfaction, ini lebih kepada keperasaan gitu ya. Puasan gitu ya. Bisa beda-beda tiap orang itu. Ini yang agak sulit diukur memang. Oke. Nah, ini itu kira-kira ya tentang konsep usability. Nah, ini oke, menurut komponen kualitasnya tadi ini ada yang kelewatan di sini. Nah ini belum saya bahas ya, mengapa usability itu penting. Jadi pada web, usability adalah kondisi penting untuk bertahan ya. Jika sebuah web sulit untuk digunakan, maka akan ditinggalkan. Jika homepage gagal menyatakan dengan jelas apa yang ditawarkan perusahaan dan apa yang dapat dilakukan user di web, maka akan ditinggalkan. Jika user tersesat di web, maka akan ditinggalkan. Jika informasi pada web sulit untuk dibaca atau tidak menjawab pertanyaan penting user, maka akan ditinggalkan. Kita dapat memperhatikan polanya ya. Di sini bisa lihat polanya. Tidak ada user yang membaca manual web atau menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari interface web ya. Nggak ada user yang mau membaca manual web. Contohnya saya sendiri. Saya misalnya mencari referensi dari sebuah materi ya. Saya buka sebuah blogspot atau sebuah website gitu. Baru buka websitenya membingungkan ya. Kayak apa ini nggak jelas, informasi yang ditampilkan juga dari website tersebut juga nggak jelas. Akhirnya saya klik close pasti. Saya cari yang lain. Kemudian ada banyak situs lain yang tersedia. Meninggalkan web adalah langkah pertama user ketika menghadapi kesulitan saat mengakses web. Ini sudah pasti. Kalau sudah susah mengakses web, langkah pertama yang akan dilakukan oleh user adalah meninggalkan website tersebut. Hukum pertama e-commerce adalah bahwa jika pengguna tidak menemukan produk yang dicari, mereka tidak dapat membelinya, gitu ya. Jadi misalnya kayak mencari produk di sebuah e-commerce, kalau nggak ada di sana, ya berarti kita kan nggak dapat beli. Tentunya kita akan beralih ke e-commerce yang lain. Kayak gitu. Jadi itulah mengapa usability atau kebergunaan itu penting dari sebuah produk atau website ya. Oke, itu kira-kira. Sebelum saya lanjut ke grup teks, ada yang ingin ditanyakan terkait konsep usability ini? Kebergunaan ya. Nanti ada itu usability testing, itu ada sih metode-metodenya, ada kayak perhitungan gitu juga. Tapi belum sampai sana ya, belum sampai sana kita. Gimana, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke grup teksnya? Nah ini masih sama kelompoknya ya, pakai kelompok yang sebelumnya sama topik yang sebelumnya. Gimana, ada yang bertanya?
Belum, Bu. Belum. Untuk saya belum. Sebentar. Saya keluar dulu. Nah, ini grup teksnya, jadi dikerjakan hari ini langsung ya. Karena masih banyak waktunya, kita sampai jam 10 soalnya. Jadi grup teksnya itu ini ya. Coba kalian analisis aplikasi yang grup kalian pilih gitu ya, yang sudah kalian pilih tadi kemarin-kemarin itu. Kan ada yang Telegram, ada yang pakai Dana, ada yang pakai Shopee, kemudian ada Tokopedia, apa lagi itu, Mobile Legend dan sebagainya ya. Nah ini silahkan analisis, jadi diskusi sekarang sama temennya, sama teman kelompoknya di grup WA itu cukup lah untuk diskusi. Coba analisis aplikasinya dari segi learnability tadi ya. Kan tadi usability itu ada 5 komponen, ada learnability, kemudahan untuk dipelajari, efisiensi, cepatnya gitu ya, kecepatan mencapai tujuan, tapi dengan syarat pengeluaran minim, kecil gitu, kemudian usaha dan tenaga yang dibutuhkan juga sedikit gitu ya, itu efisiensi. Kemudian ada memorability, itu kemampuan si user itu untuk mengingat ketika dia sudah lama nggak pakai aplikasi itu, misalnya kayak Mobile Legend, udah lama nggak login atau uninstall, tiba-tiba nginstall lagi, main lagi, itu gimana kemampuan mengingatnya si user itu kira-kira. Kemudian errors, dari sisi errors gimana penanganan errors sama safety ya, sorry, ini saya tambahin errors and safety, keamanannya gimana, safety, karena tadi ada 2 ya, errors and safety. Gimana dari segi penanganan error sama keamanannya bagaimana, sama satisfaction yang terakhir, kepuasan, tingkat kepuasan pengguna bagaimana. Ini bisa kalian lihat review-reviewnya di Google Review bisa, atau di mana lah ada review gitu ya tentang produk tersebut, bisa dilihat dari bintang yang diperoleh dari produk tersebut atau dari ratingnya. Oke, silahkan bisa dikerjakan. Ada yang ditanyakan sebelumnya terkait teksnya? Dikerjakan hari ini langsung ya, didiskusikan, tidak perlu dibuat dalam bentuk PPT, cukup nanti dibacakan aja hasilnya gitu. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas grup teksnya? Cukup jelas? Ibu, Erika izin bertanya, Bu. Silakan. Berarti ini nanti langsung diskusi di room meet gitu, Bu? Untuk jawabannya. Untuk diskusinya saya bebaskan mau kayak gimana diskusinya, tapi bukan diskusi di sini ya. Mau bikin meet lagi sama temennya silahkan, karena di sini kebetulan di meet ini nggak ada breakout rooms ya, tidak seperti di platformnya dia yang lagi satu gitu ya. Di sini nggak ada breakout rooms, jadi saya tidak bisa membagi breakout rooms di sini. Mungkin kalau ada ya bisa saya buatkan breakout rooms-nya. Ini kebetulan nggak ada ya, tidak ada fitur breakout rooms di sini. Padahal ini nggak ada dia. Nggak ada ya, breakout rooms-nya tidak ada. Jadi silahkan bebas ya, mau diskusi kayak gimana, bebas. Tapi yang jelas nanti ada hasil ya. Ada hasilnya nanti di akhir. Dibacakan nanti hasilnya kayak gimana dari aplikasi yang sesuai sudah kalian pilih sebelumnya, dari tugas presentasi sebelumnya, dari learnability-nya gimana, efisiensi gimana, dan seterusnya gitu. Gimana Erika? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Saya harapkan di sini semua berkontribusi ya, berkontribusi sama grupnya gitu, sama temennya. Jangan hilang nggak ada kabar gitu. Kecuali emang yang ada izin dan sebagainya kan. Saya tahu sih yang izin-izin siapa gitu ya.
Tapi ini yang nggak ada kabar ya, biasanya kan ada yang hilang, nggak ada kabar. Oke, kalau tidak ada silahkan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu sekitar 20 sampai 30 menit untuk diskusi sama temennya. Silakan mau diskusi kayak gimana, mau video call pakai WA, mau chattingan di WA, atau mau bikin meet lagi, nggak masalah ya. Dari kelompok grup platform Shopee. Di sini kita membahas tentang menganalisis 5 hal. Yang pertama itu ada learnability, efisiensi, lalu ada memorability, error and safety, dan satisfaction. Untuk learnability akan saya jelaskan sendiri, kemudian efisiensi akan dijelaskan oleh Bintari, memorability akan dijelaskan oleh Arya, error and safety akan dijelaskan oleh Suwartama, dan satisfaction akan dijelaskan kembali oleh Arya. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang learnability. Erika sendiri yang akan membahas. Jadi menurut kelompok Erika, aplikasi Shopee ini sangat learnability. Kenapa? Karena dari segi komponen utama learnability ini cukup mumpuni. Yang pertama itu ada dari segi visibilitas dan umpan balik. Nah, aplikasi Shopee ini memiliki visibilitas atau kejelasan yang sangat baik menurut kelompok kami. Contohnya seperti penempatan produk atau foto produk sangat jelas ditampilkan oleh aplikasi Shopee pada feed platformnya. Untuk umpan baliknya sendiri dari pengguna atau user juga cukup bagus pada review yang diberikan pada Google Play Store. Yang kedua itu ada pemetaan pada aplikasi Shopee sudah sangat jelas. Maksud dari pemetaan yang saya maksud adalah seperti contoh kontrol yang tersedia pada aplikasi ini. Nah, pada saat pertama kali memasuki aplikasi, pihak Shopee juga memberitahu user terkait kegunaan dari setiap fitur yang ada pada aplikasi. Nah, untuk yang ketiga itu ada affordance atau sifat-sifat objeknya juga sangat mudah dimengerti oleh para pengguna atau user. Contohnya itu seperti icon pada Shopee juga sangat menarik pemetaannya. Dan berkat gambar icon yang menarik ini membuat user dengan mudah dalam memahaminya. Yang keempat itu ada konsistensi dalam aktivitas aplikasi Shopee juga sangat bagus. Nah, seperti yang saya sempat jelaskan pada presentasi lalu, bahwa Shopee ini konsisten dalam desainnya. Yakni seperti dalam memesan produk atau Shopee Food itu memiliki kemiripan dari segi konsistensi pemesanan. Yakni tinggal pilih produk atau makanan yang diinginkan, lalu tambahkan ke troli atau ke keranjang, kemudian user tinggal men-check out produk atau makanan yang diinginkan. Tidak hanya itu, bahkan dalam sistem pelacakan pengiriman barang pada aplikasi Shopee juga memiliki kesamaan atau konsistensi desain yang sama. Hal ini tentunya sangat akan membantu user dalam memahami dengan cepat alur kerja dari platform Shopee itu sendiri. Nah, yang kelima itu ada bantuan. Dari pihak Shopee juga memiliki layanan pusat bantuan. Itu tuh terletak di pengaturan akunnya. Jadi user bisa dengan mudah mencari bantuan jika tidak memahami aplikasi Shopee tersebut. Dalam bantuan itu juga terdapat Shopee itu sudah mengkategorikan jenis bantuan yang ingin dicari oleh pengguna atau usernya. Sehingga hal ini menurut kelompok kami, Shopee sangat learnability dalam penggunaannya, Bu. Untuk selanjutnya yakni efisiensi akan dijelaskan oleh Bintari. Untuk Bintari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Erika. Di sini saya menjelaskan mengenai efisiensi dari aplikasi Shopee. Dari tampilan menu awal, dari main menu Shopee sendiri, di paling atas saja sudah diberikan kolom pencarian sehingga pencarian produk sehingga memudahkan atau
menjadi lebih efisien waktu dari pengguna untuk melakukan pencarian produk tersebut yang ingin dibeli. Selanjutnya dari fitur keranjang juga dibuat dengan ikon seperti keranjang sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh pengguna. Itu juga membuat Shopee ini lebih efisien. Jadi ketika melakukan pembelian tidak perlu lagi mencari-cari di mana letak dari keranjang tersebut. Selanjutnya dari segi pembelanjaan pada halaman checkout juga membuat efisien. Pembeli hanya perlu menekan tombol beli sekarang pada produk yang ingin dibeli, lalu tinggal mengecek alamat, biaya pengiriman, dan memilih opsi pembayaran. Baik, sekian dari penjelasan efisiensi aplikasi Shopee. Selanjutnya saya kembalikan ke Erika. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya tentang memorability. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk memorable sendiri, Shopee sangat mudah diingat dari segi fitur, bahkan dari segi warna. Mengapa demikian? Karena Shopee memiliki fitur cash on delivery atau yang sering disebut dengan COD. Apalagi sudah ada iklan mengenai Shopee COD di TV, YouTube, dan aplikasi lainnya. Jadi akan sangat mudah diingat oleh pelanggan dengan nyanyian iklan tersebut. Sedangkan warna Shopee menggunakan warna orange. Jadi mudah diingat ketimbang menggunakan warna biru atau hijau yang sudah banyak warna yang sudah digunakan dalam aplikasi lain. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arya. Untuk error and safety itu akan dijelaskan oleh Komang Suartamo. Untuk Suartamo, saya persilahkan. Terima kasih Erika. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait error dan safety dari aplikasi Shopee. Nah, error itu di dalam semua platform ataupun aplikasi itu pasti akan terjadi, yang dimana itu terjadi kegagalan dalam suatu proses dalam aplikasi tersebut. Nah, berkaitan dengan error, saya sudah mendapatkan sebuah artikel dari kompas.com, yaitu sebuah ulasan terkait error dari aplikasi Shopee ini. Ada beberapa error. Itu yang pertama dari pengguna Shopee atas nama Tisa ini, dia mengalami error yang dimana dia akan melakukan pembayaran di dalam aplikasinya tersebut, berkali-kali dia mengalami error. Nah, dari solusinya dari pihak Shopee mengakui bahwa adanya error itu memang benar terjadi. Nah, dari aplikasi Shopee sudah menanggulangi ataupun mengatasi tentang errornya tersebut, sudah bisa digunakan kembali. Nah, lanjut dari pengguna selanjutnya itu adalah dari Pratiwi. Dari Pratiwi itu selaku pengguna Shopee itu dia menggunakan aplikasi Shopee, ketika membuka dia tiba-tiba logout dari aplikasinya tersebut, padahal dia tidak melakukan perintah logout. Nah, setelah itu dia mengklaim kepada Shopee. Nah, dari Shopee juga sudah mengklaim kembali bahwa aplikasinya tersebut ketika pada tanggal 22 bulan 3 2022 itu memang benar terjadi kegagalan sistem dalam aplikasi Shopee-nya tersebut. Nah, sekarang sudah bisa digunakan. Itu dari segi error, dan ada masih banyak lagi dari segi error. Nah, lanjut sekarang ke keamanan. Di dalam keamanan juga aplikasi Shopee tidak serta-merta bisa memberikan keamanan yang maksimal. Cuman Shopee akan berusaha untuk memberikan fasilitas keamanan yang maksimal gitu. Nah, berdasarkan itu saya mendapatkan sebuah ulasan terkait Shopee yang di bidang safety-nya itu atau keamanan itu dapat ulasan dari Fauzia Hutauruk. Itu dia mengalami
kendala dalam keamanan dari Shopee-nya tersebut. Nah, dia mengalami kendala bahwa aplikasinya tersebut, di aplikasi Shopee-nya tersebut ternyata dia padahal tidak melakukan ganti password. Nah, secara tiba-tiba dia di emailnya terdapat email dari Shopee bahwa dia mengganti passwordnya tersebut, ganti akunnya tersebut. Nah, Fauzi Hutauruk ini dia mengklaim mengirimkan email kepada Shopee bahwa emailnya mengalami kendala di keamanannya tersebut. Nah, dari Shopee dengan sigap dia cepat menanggapi ulasan ataupun tanggapan dari penggunanya ini, bahwa dia mengklaim bahwa akunnya si Fauziah Hutauruk ini mengalami di akunnya ini dihack. Nah, ada ulasan juga dari 35 itu aplikasi Shopee-nya dibobol, bahwa dia tiba-tiba dikirimin kode OTP kepada WhatsApp-nya dia, padahal dia tidak melakukan sebuah penggantian password ataupun akunnya dia. Oleh karena itu dia mengklaim mengirimkan kepada Shopee sebuah email yang dimana ternyata akunnya dia dihack juga. Nah, solusi yang diberikan oleh Shopee adalah men-take down akunnya dia terlebih dahulu supaya dia bisa mengatasi kesalahannya tersebut, mengatasi kendala yang dialami oleh penggunanya. Nah, ada juga dari Doyok Purwadi. Dia mengalami kejadian bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 mengalami kejadian pada Shopee Pay Later-nya, yang dimana dia sebenarnya mendapatkan limit sebesar 3 juta rupiah, Rp1.000. Nah, padahal dia hanya menggunakan 1 juta rupiah. Oleh karena itu dia mengirimkan email kepada Shopee bahwa dia padahal tidak menggunakan Shopee Pay Later-nya itu sampai limitnya tersebut, padahal dia baru menggunakan 1 juta. Nah, ternyata sisanya 700.000. Jadi dia mengirimkan email kepada Shopee. Nah, Shopee menanggapi ataupun mengklarifikasi kepada penggunanya ini bahwa ternyata akunnya dia dihack. Nah, solusinya dari Shopee ini seperti tadi, yaitu menonaktifkan akunnya dulu sementara supaya dia dari Shopee bisa mengembalikan limit dari Shopee Pay Later-nya dia. Nah, sebenarnya masih banyak lagi terkait error dan keamanan dari Shopee ini yang memang banyak sekali tanggapan dari konsumen itu. Cuman dari Shopee sudah mengklarifikasi dan juga mengatasi segala permasalahannya tersebut, dan sampai sekarang Shopee sudah dari segi keamanan dan errornya itu sudah sedikit membaik dari hal-hal sebelumnya. Oke, saya kembalikan kepada Erika. Oke, terima kasih Suartama. Untuk analisis yang terakhir tentang satisfaction itu akan dijelaskan oleh Arya. Untuk Arya, saya persilahkan. Baik, untuk satisfaction, untuk kepuasan dalam Shopee banyak terdapat diskon untuk segala jenis barang yang ada. Diadakan setiap hari, bahkan dalam suatu hari dibagi menjadi 4 bagian waktu. Dan untuk fitur baru kini yang membuat sangat puas, ada fitur transfer ke bank, di mana hanya perlu mengisi saldo Shopee Pay, kemudian bisa transfer ke bank seperti menggunakan e-banking.
namun di Shopee tidak dikenakan biaya admin. Kepuasan lain saat berbelanja ada pada saat mendapat voucher gratis ongkir dan barang yang kita inginkan yang kita inginkan sedang dalam keadaan diskon. Jadi ini sangat menggugah keinginan untuk berbelanja. Tambahan lain, selain itu dari konsistensi warna mampu membuat pengguna menarik perhatian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu dan teman-teman, sekian dari analisis aplikasi Shopee dari kelompok kami. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih ya kelompoknya Erika. Penjelasannya sangat rinci, sangat jelas ya. Walaupun Ibu kasih dalam waktu yang bisa dibilang singkat lah ini ya. Biasanya begini kan diskusi bisa 1 hari, bisa 2 harian biasanya. Oke, sejauh ini Shopee yang usability-nya, kebergunaannya mungkin dari faktor error dan safety-nya tadi ya, yang masih banyak masalah kalau dari kesimpulan dari yang bisa Ibu tarik ya dari pemaparan masing-masing tadi kelompoknya. Kalau learnability-nya sendiri tadi sudah dijabarkan juga sama temennya dan dari teman-teman yang lain juga sudah mendengarkan ya. Efisiensi, memorability, sama satisfaction-nya juga sudah memenuhi semua, memenuhi kriteria dari usability, kecuali error and safety-nya ya. Dia di keamanan dan bagaimana menangani masalah atau kesalahan ya, faktor kesalahan atau errornya gitu. Nah, mungkin itu akan menjadi ya catatan lah ke depannya bagi pihak pengembangnya dari Shopee itu sendiri. Nah, dari segi ini berarti teman-teman sudah bisa menganalisis faktor usability-nya ya, faktor kebergunaannya bagaimana dari 5 komponen ini. Nah, yang tentunya tadi riskan itu tentunya di bagian safety ya, yang tiba-tiba tadi dari temannya sampaikan itu ada yang kasusnya dia dapat email rubah password ya. Itu sudah jelas ada yang mencoba masuk ke akun Shopee-nya atau mengambil alih akun Shopee-nya. Ya, mirip-mirip kayak Instagram ya. Kalau Instagram kan gitu juga. Kalau misalnya ada orang yang mau mengakses akun kita, begitu pun juga Facebook ya. Nah, artinya apa? Tentunya ini akan menjadi PR ya bagi pihak pengembang bahwa Shopee ini harus ditingkatkan dari segi error and safety-nya. Jadi gimana nanti penanganannya kesalahannya biar nggak tiba-tiba keluar, padahal sinyal stabil ya, sinyal sudah 4G, tahu-tahu tiba-tiba keluar. Nah itu tentunya kesalahan dari pihak, artinya kesalahan lah dari sistemnya itu gitu ya, dari sistem Shopee-nya itu dan harus diperbaiki lagi sama developernya. Begitupun juga safety-nya ya, keamanan tadi yang tentunya itu sangat riskan ya. Kalau orang beli barang kan bisa-bisa gini ya, bisa-bisa di cancel dan sebagainya ya gitu kan. Kita nggak mau juga kalau ada orang yang nge-hack akun Shopee kita, kan bisa macam-macam nanti. Kalau syukur-syukur dia cuma ngecek-ngecek aja ya, tapi kalau dia sampai menggunakan akun kita untuk hal-hal yang tidak diinginkan kan bahaya gitu. Oke, itu ya tadi pemaparan dari kelompoknya Erika tentang Shopee, sangat bagus, sangat rinci ya, sangat jelas. Oke, ada lagi kelompoknya yang lain lagi? Tapi ini sudah lewat ya jamnya ya. Oke, sudah jam 10 ternyata. Ya, sudah jam 10. Memang sih usability ini banyak ya tadi. Penjelasannya tuh banyak ya tentang kebergunaan ini. Mungkin sisanya minggu depan ya. Kelompok lain minggu depan deh saya lanjutin nanti gimana kira-kira dari ini ya. Tentunya yang hari ini sudah selesai ya, dapat poin plus lah ya dari kelompoknya Erika ya sama teman-temannya. Ya beda lah kalau kalian yang dapat minggu depan kan ada waktu 1 minggu buat diskusi sama temennya. Hasilnya bisa lebih rinci lagi ya. Kalau yang hari ini kan dia cuma dapat waktu tadi cuma beberapa menit aja, sekitar 15-20 menitan. Langsung bisa menyampaikan dengan rinci ya, tentunya ada poin tambahan lah dari saya gitu ya. Ada dapat reward lah karena duluan gitu ya. Oke, saya absen dulu ya. Karena sudah jam juga ini. Saya takutnya nanti kalau saya ambil lagi satu kelompok sampai jam 10:30 kalian. Bisa sampai jam 11 nanti.
Oke, itu kira-kira untuk pertemuan hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang metode dari user experience. Jadi ada 4 metode yang bisa digunakan. Ya, ada user centered design, ada goal user centered design, activity centered design, ada keep it simple stupid ya. Ada 4 itu. Kemudian ada sebenarnya hari ini ada 2 materi ya. Tadi ada metode sama ada konsep usability. Kalau dari konsep usability sendiri itu ada 4 tadi ya komponennya. Sorry, bukan 4, ada 5 ya. Ada learnability, satisfaction, kemudian ada efisiensi. Setelah itu ada errors or safety, kemudian ada memorability ya. Kemampuan mengingat lah artinya sebagai si user ini. Dan tentunya usability ini menjadi faktor yang sangat penting ya. Usability yang artinya kebergunaan ya. Tentunya sebuah produk itu harus memiliki faktor-faktor kebergunaan ini gitu bagi si usernya. Jadi bisa diukur dengan komponen itu. Ya tentunya nanti ke depannya akan ada metode-metode dari usability ya, atau sebuah aplikasi itu pada tahap testing itu ada yang namanya itu usability testing ya. Nanti teman-teman juga kalau skripsi nanti atau bikin tugas akhir nanti itu pasti ada usability testing ini. Jadi kalau nanti teman-teman bikin sebuah produk berupa itu perangkat lunak itu harus di testing dulu. Jadi ada fase uji cobanya ya, uji coba dari usability-nya bagaimana. Begitu. Ya, nanti untuk metode ke depannya di pertemuan berikutnya ya kita bahas. Untuk hari ini sampai segitu dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan hari ini. Selamat malam. Terima kasih ya bisa live